Aku mau disclaimer terlebih dahulu bahwa yang aku akan ajarin setelah ini bukan soal ujian tahun-tahun lalu. Karena apa? Karena kalau saya mau menjelaskan kita agak informal dikit aja ya. Jadi biar agak enakan ngomongnya. Aku di sini akan menjelaskan based on problem-problem yang kita pernah kerjain. Mungkin kalian juga pernah kerjakan di modul lab MKL. Kenapa nggak dari soal ujian? Karena kalau dari soal ujian itu terdapat perubahan RPS dari semester lalu dengan semester ini. Jadinya bagi kalian yang lagi mengambil MKL dan lab MKL di semester ini, ya kalian kedapatan apesnya karena kalian adalah semester peralihan. Jadi untuk acuan soal for now kalian belum ada ya. Jadi kita cuman bisa berpatokan pada modul ya. Oke, jadi I hope that's clear. Kita mulai ya. Untuk mentoring hari ini, aku akan membahas 2 soal ya, yang dari session 9 dan session 10 Lab MKL, which is Working Capital and Current Asset Management, serta Current Liabilities Management. Nah, aku izin share screen dulu ya. Jadi, kita mulai dulu ya. Untuk materi pertama, di sini kita akan membahas tentang working capital and current assets management. Yang dimana yang akan aku bahas itu adalah dari problem 4. Nah, jadi kalau di modul kalian bisa menemukan problem 4 itu ada di page 42 ya. Oke, jadi di sini aku bacain dulu problemnya, soalnya. Toymax Toys, sebuah perusahaan mainan asal Amerika Serikat, memperkirakan kebutuhan total dananya untuk tahun depan seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, jadi ini tabelnya agak rancu ya, bacanya itu bukan langsung sekali ke kanan, tetapi dia itu dibagi. Dibaginya jadi ini adalah yang bagian pertamanya. Maaf, kenapa kuning ya? Ini adalah yang bagian pertama, lalu yang ini adalah bagian yang kedua. Nah, nanti untuk bagian masih ada lagi untuk Juni dan Desembernya itu ada di next page-nya. Jadi, di sini mereka itu mau memberikan data tentang jadi dana yang dibutuhkan untuk bulan Januari itu sejumlah 10 juta dolar. Lalu dana yang dibutuhkan untuk Februari itu adalah sebesar 6 juta dolar. Dana yang dibutuhkan di bulan Maret adalah 2 juta dolar. Dan begitu seterusnya sampai ke halaman selanjutnya, yaitu Desember terakhir, yang dimana dia itu membutuhkan 18 juta dolar. Disclaimer aja, ini adalah nominal yang paling besar di nomor ini ya. Nah, lanjut. Untuk mendanai kebutuhan dana tersebut, perusahaan sedang mempertimbangkan 2 strategi. Nah, untuk strategi yang pertama itu strategi agresif, dan strategi yang kedua adalah strategi konservatif. Jadi dalam strategi pendanaan agresif itu, Playmax Toys akan mengambil pinjaman jangka panjang hanya untuk mendanai kebutuhan permanennya. Sementara yang kebutuhan musiman akan didanai dengan pinjaman jangka pendek. Nah, dalam strategi pendanaan konservatif, perusahaan akan mendanai seluruh kebutuhannya dengan pinjaman jangka panjang. Nah, setelah berkonsultasi dengan pihak bank, perusahaan menemukan bahwa ia bisa mengambil pinjaman jangka pendek dengan bunga tahunan sebesar 6%. Sedangkan pinjaman jangka panjang memiliki bunga tahunan sebesar 9%. Selain itu, apabila terdapat saldo kas berlebih, perusahaan dapat memperoleh bunga sebesar 4% per tahun dari bank. Nah, jadi dari sini dia ada 3 yang diminta di soal ini. Yang pertama itu adalah bagilah kebutuhan dana bulanan perusahaan menjadi komponen permanen dan komponen musiman. Kemudian hitunglah rata-rata bulanan untuk masing-masing komponen tersebut. Lalu untuk soal kedua, hitunglah total biaya pendanaan yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk masing-masing strategi pendanaan, baik agresif dan konservatif. Lalu yang terakhir, ini adalah tentukan strategi mana yang sebaiknya diambil oleh perusahaan. Jelaskan juga alasannya. Nah, kita mulai dulu. Setiap soal perhitungan pasti ada diketahui, ditanya, dan jawab. Ditanyanya nanti kalian nggak usah tulis di ujian, nggak apa-apa. Nah, jadi diketahui dulu. Kita liatin dulu. Di sini, kalau working capital and current asset management ini, kita harus nge-highlight mana-mana aja suku bunga
per bulan. Jadinya kita nggak bisa semata-mata menggunakan suku bunga 6%, 9%, dan 4% ini yang tadi ada di data sebelah sini. Waduh, tipis sekali. Bentar. Nah, kita nggak bisa menggunakan data itu semata-mata ya udah langsung aja plek-ketiplek 6% kita pakai nanti di perhitungannya 9%, 4% itu nggak bisa. Jadi karena ini tahunan kita harus terlebih dahulu dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena dia kan per bulan. 1 tahun itu memiliki 12 bulan. Jadi dari sini kita mulai bahas dulu dari diketahui yang pertama. Yang 6% ini setelah dibagi 12 itu hasilnya adalah 0,5. Lalu begitu juga dengan yang suku bunga jangka panjang tadi disebutkan di soal kalau dia itu 9%. Ini kita bagi 12 juga supaya dia dapat suku bunga jangka panjang per bulannya itu 0,75%. Lalu yang terakhir itu adalah saldo kas berlebih. Nah, itu juga dibagi dengan 12, lalu hasilnya adalah 0,33%. Yang diketahuinya cukup ditulis itu aja. Yang bagian harga-harga tadi, jumlah kebutuhan dana, itu nggak usah ditulis karena nanti langsung akan kalian tuliskan di bagian jawaban yang nomor 1. Itu udah cukup panjang, kalian nggak perlu tulisin 2 kali. Nah, kita langsung mulai ke bagian yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu dia adalah dimintanya penghitungan kebutuhan dana permanen dan musiman. Nah, jadinya highlight-nya nanti bakal ada di bagian belakang sini. Nah, kita tuliskan dulu bulannya urut. Ini sesuai dengan yang ada di soal tadi, yang dari sini, sini, dan di halaman yang terakhir juga, Juni dan Desember, itu dituliskan semuanya beserta kebutuhan dananya masing-masing. Jadinya seperti yang tadi aku udah bilang, Januari itu dia 10 juta, Februari itu 6 juta, Maret itu 2 juta, April itu 2 juta, Mei itu 3 juta, lalu Juni ada di halaman selanjutnya itu 5 juta, Juli itu 5 juta juga, Agustus 6 juta, September 7 juta, Oktober 8 juta, November 15 juta, dan Desember itu 18 juta ada di halaman selanjutnya. Nah, itu dituliskan ke dalam sini dan sini. Setelah itu, kita mulai masuk ke bagian kebutuhan permanen. Kebutuhan permanen kan tidak diketahui di soal. Jadi, apa yang kalian harus lakukan? Kalian cukup mencari aja dari antara semua kebutuhan dana ini, mana yang nominalnya paling kecil. Kalau dari sini kan kita bisa lihat ya, yang paling kecil itu adalah 2 juta yang ada di Maret dan April. Jadi kita beranggapan bahwa, dari selama 1 tahun ini, kebutuhan yang paling minimumnya itu adalah 2%. Itu yang menjadi kebutuhan permanen. Kalau misalkan dia seperti yang kayak Januari ini kan dia 10 juta ya. Nah, dengan 2 juta permanen tadi itu berarti yang 8 juta sisanya adalah dana tambahan atau dana musiman kalau disebut di soal ini. Nah, jadi untuk kebutuhan permanen itu pokoknya dilihat dari angka dana terkecil dari sini. Nah, setelah itu untuk kebutuhan musiman ini dia adalah pengurangan dari kebutuhan dana dikurangin dengan dana permanen yang tadi. Jadi ini adalah sisanya yang tadi kayak aku contohin, yang 10 juta, kalau misalkan kebutuhan permanennya 2 juta, berarti yang 8 itu adalah sisaannya, itu yang untuk musiman. Nah, begitu juga untuk seterusnya, 6 juta dikurang dengan 2 juta, itu hasilnya adalah 4 juta. 2 juta dikurang 2 juta, hasilnya pasti 0. Jadi ini pasti di kebutuhan musimannya itu ada yang 0, yang berarti dia itu ya udah emang dia biaya yang paling rendahnya, jadinya nggak ada leftover kebutuhan, nggak ada tambahan kebutuhan gitu. Jadinya kalau misalkan di kebutuhan musimannya ada yang 0, wajar. Tapi kalau misalkan kebutuhan musimannya ada yang minus, itu berarti kalian harus lihat lagi, karena berarti kebutuhan permanen yang kalian ambil belum yang paling kecil dari kebutuhan dana. Nah, lalu dilanjut, 2 juta kurang 2 juta masih 0. 3 juta dikurang dengan 2 juta itu 1 juta. 5 juta dikurang dengan 2 juta itu 3 juta.
5 juta dikurang dengan 2 juta lagi, itu 3 juta lagi. 6 juta dikurang dengan 2 juta itu 4 juta. 7 juta dikurang dengan 2 juta itu 5 juta. 8 juta dikurang dengan 2 juta itu 6 juta. 15 juta dikurang dengan 2 juta itu 13 juta. Dan yang terakhir, 18 juta dikurang dengan 2 juta itu hasilnya adalah 16 juta. Nah, jadi dari sini kita ada 3 output yang kita mau ambil dari nomor 1 ini. Yang pertama itu adalah totalnya, yang kedua itu adalah rata-ratanya, dan yang ketiga itu adalah kebutuhan maksimum per bulan. Nah, jadi kalau di sini kita maunya ngeliatin dari hasil kebutuhan permanen tadi. Nah, untuk total dulu. Total itu ini semua ditambahin. Setelah ditambahin, masuklah dia ke total. Yang dimana total untuk kebutuhan permanen itu adalah 24 juta. Begitu juga dengan kebutuhan musimannya. Kalau untuk kebutuhan musiman itu, dia juga ditambahin semuanya, yang dimana hasilnya dia bakal dimasukin ke sini, yaitu 63 juta. Nah, terus rata-rata itu didapat dari hasil ini dibagi dengan 12 karena total data yang ada di atas itu ada 1, 2, 3, 4 sampai paling bawah itu bulan ke-12. Berarti kan ada 12 data ya. Jadinya di sini dibagi 12, maka dia menghasilkan rata-rata 2 juta. Sama juga untuk kebutuhan musiman, yang ini juga dibagi dengan 12 karena ada 12 data di atasnya. Jadi walaupun ini 0, tetap dianggap ada ya anggapannya datanya adalah 0 gitu, bukan tidak ada data. Jadi ini dibagi 12, hasilnya adalah 5.250.000. Nah, lalu untuk kebutuhan maksimum per bulan, ini adalah dari setiap bulan ini mana sih angka yang paling gede nominalnya? Kalau di kebutuhan permanen kan semuanya sama. Jadinya untuk dimasukin ke sininya juga sama, 2 juta. Jadi yang rata-rata ini bisa langsung kalian masukin ke sini. Sama aja. Tapi kalau yang kebutuhan musiman, kalian harus lihat dulu nih dari antara 1 sampai 12 mana yang paling gede. Yang paling gede di sini adalah 16 juta kan. Jadi untuk yang paling bawah itu kita masukkan si 16 jutanya. Kita nggak bisa samain sama 5.250.000. Seperti itu. Udah, untuk yang nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke soal yang nomor 2-nya, yang diminta nomor 2. Nah, yang nomor 2 itu dia minta untuk menghitung strategi agresif dan konservatif. Jadi ini itu dia rumusnya menyesuaikan sama apa yang ada di soal. Jadi strategi agresif dulu, kita mulai dengan strategi agresif. Di sini itu dia rumusnya adalah cost of short term financing ditambah dengan cost of long term financing. Yang dimana di sini tulisannya cost of short term financing dia itu maaf, kita mulai dari cost of long term financing dulu. Untuk yang cost of long term financing itu, di sini si agresif ini, dia sebutinnya bahwa Playmax Toys ini akan mengambil pinjaman jangka panjang hanya untuk mendanai kebutuhan permanennya. Berarti untuk long term financing di sini, dia itu menggunakan yang permanen. Yang permanen itu yang tadi dari 2 juta. Sedangkan dia itu nggak disebutkan short term financing, dia itu nggak disebutkan juga kebutuhan musimannya. Jadi kita asumsi bahwa karena dia cuma menyebutkan long term untuk si kebutuhan tetap atau kebutuhan permanen, jadi kita bisa mengasumsikan bahwa si kebutuhan musiman ini adalah menggunakan cost of short term financing. Jadi, kalau untuk cost of short term financing itu, kita menggunakan pinjaman jangka pendek dengan bunga yang sebesar dengan bunga sebesar 6% tadi. Jadi, tapi di sini kita nggak boleh masukin 6%, kita harus memasukinnya yang sudah dibagi dengan bulannya, which is 12 ya. Jadi di sini kita masukkan yang hasil pembagian 6% dibagi 12, yaitu 0,5%, lalu dikalikan dengan karena dia short term kan tadi kita asumsikan dia untuk pendanaan yang ini. Jadinya kita masukkan rata-ratanya ke sini. Nyaru ya warnanya. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi hasilnya
Untuk yang cost of short term financing itu dia adalah 0,5% dikali dengan 5.250.000, hasilnya adalah 26.250. Nah, lalu untuk yang long term financing, dia itu sama juga menggunakan rata-rata, yang rata-ratanya ditaruh di sini. Nah, tapi yang bagian depannya, yang bagian depan itu dia mengambil hasil yang dari si 9%. Kalau yang ini kan tadi dia mengambilnya dari yang 6% ya. Kalau yang ini dia mengambilnya dari 9%. Jadi 9% bagi 12 itu adalah 0,75 dikali dengan rata-rata yang pembiayaan tetap tadi, 2 juta, hasilnya adalah 15.000. Nah, lalu kita totalkan hasil yang 2 tadi, kita tambahin ya. Jadinya total biaya strategi agresif itu adalah 26.250 ditambah dengan ya, kayaknya ada yang gema deh. Oke, kita lanjut. Jadi 26.250 ditambah dengan 15.000. Hasilnya adalah 41.250. Ini untuk total biaya strategi yang agresif. Nah, selanjutnya kita masih ada strategi konservatif. Nah, jadi untuk strategi konservatif ini tadi dia disebutkan di sini bahwa dengan pendanaan konservatif perusahaan akan mendanai seluruh kebutuhannya menggunakan pinjaman jangka panjang. Berarti dia itu di sini nggak dibagi menjadi 2. Kalau misalkan ternyata dia kebagi gitu. Ada yang dengan jangka panjang, ada yang dengan jangka pendek. Berarti kalian harus menggunakan ini dulu di bagian sini. Nggak bisa langsung dikurangin earnings on surplus balances. Tapi kalau misalkan dia nggak disebutkan atau dia ngomongnya seluruh kebutuhannya itu dia pakai salah satunya gitu. Entah itu short term atau itu long term. Berarti bisa langsung dimasukin ke sini. Satu aja, nggak perlu dijumlah dulu. Nah, setelah itu, untuk strategi konservatif ini juga kita harus menghitung average excess cash kita ini berapa. Nah, jadi average excess cash itu kita ngitungnya dari yang tadi kebutuhan musiman, dia itu kan di sini tertulis bahwa kebutuhan maksimum per bulannya itu adalah 16 juta, ya kan? Itu kita taruh di sini. Lalu untuk yang 5.250-nya itu diambil persis di atasnya, rata-ratanya. Jadinya itu juga ditaruh di sini. Nah, 2 itu dikurang, lalu hasilnya adalah 10.750.000. Yang dimana 10.750.000 ini nanti bakal masuk ke yang excess on surplus balance ini. Excess earnings, maaf. Nah, terus baru kita bisa masukin cost of long term financing-nya. Ini kan tadi balik lagi, cost of long term financing kalau long term kan dia menggunakannya 9% ya. Kalau 9% dibagi dengan 12 kan hasilnya 0,75, berarti di sini tuh ditaruhnya 0,75. Lalu dikali dengan 18 juta. 18 juta ini dapatnya dari mana? Dia tuh dapatnya dari kebutuhan kebutuhan dana yang paling gede, 18 juta. Jadinya dari 18 juta itu dimasukkan ke sini. Nah, dikaliin hasilnya adalah 135.000. Nah, lalu untuk yang kedua, yang earnings on surplus balance itu nanti dia bakal mengurangi cost of long term financing. Karena kan biaya kalau misalkan ketemu pemasukan kan berarti biayanya ngurang kan, udah terbayarkan sama earnings-nya. Nah, jadi di sini earnings on surplus balance itu kita menggunakan 0,33 yang tadi dari tulisannya di sini itu adalah terdapat saldo kas berlebih, perusahaan dapat memperoleh bunga sebesar 4%. Nah, dari 4% ini tadi, kan kita sudah bagi dengan 12, hasilnya adalah 0,33. Jadinya dimasukkan ke yang situ, lalu dikali dengan 10.750 yang dari hasil average excess cash tadi. Nah, lalu dikalikan hasilnya adalah 35.833. Nah, setelah itu tinggal kita kurangin deh 135.000 dikurang dengan 35.833, hasilnya adalah 99.167.
Nah, kalau dari sini kan berarti strategi agresif udah ketahuan, strategi konservatif pun juga sudah ketahuan. Jadi kita bisa mulai membandingkan dari antara dua harga ini, mana kira-kira yang akan lebih menguntungkan bagi perusahaan, mana yang sebaiknya diambil sama perusahaan. Nah, kira-kira kalau misalkan biaya itu betternya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih banyak atau lebih sedikit? Kan kalau biaya itu kita pengennya yang paling sedikit ya. Lain kalau kita ngomongin tentang revenue pasti kita pengennya yang paling gede. Nah, jadi kalau kita lagi ngomongin biaya nih, karena emang soalnya juga ngomongin tentang biaya, kita pengen yang paling kecil nih. Jadi dari mana antara agresif dan konservatif yang lebih kecil? Ya, kelihatan di sini agresif itu jauh lebih kecil daripada konservatif. Bahkan dia itu setengahnya si konservatif ya. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa keputusan strateginya adalah agresif. Alasannya apa? Karena dia lebih murah biayanya dibandingkan yang konservatif. Seperti itu untuk soal yang pertama kita ya, untuk soal working capital and current assets management. Oke, jadi ini karena dikit juga yang hadir, jadinya aku nggak bisa nanya apakah ada pertanyaan ya. Jadinya ya udahlah aku lanjutin aja langsung ya ke soal yang nomor 2. Jadi soal yang nomor 2 itu ini agak singkat, current liabilities management. Ini di tahun lalu seingat aku keluarnya di MK, bukan di MKL. Kalau misalkan kalian udah ngambil MK, harusnya kalian ingat dikit-dikit tentang current liabilities management ini. Nah, jadi ini adalah pertemuan yang selanjutnya ya, dia itu ada di session 10, chapter 16. Jadi dia itu kita akan mengerjakan problem 4, kita membahas problem 4 yang di mana problem 4 itu bisa ditemukan di page 49. Jadi aku bacain dulu untuk soal problem 4-nya. Granville Automotive Ltd, sebuah perusahaan suku cadang mobil di Kanada, menerima tawaran pinjaman sebesar CAD itu adalah mata uangnya Kanada ya, jadinya itu aku nggak akan sebutkan, 750.000 untuk jangka waktu 270 hari. Dalam hal ini, perusahaan menerima tawaran pinjaman dari dua bank yang menawarkan skema pinjaman berbeda sebagai berikut. Yang pertama itu Royal Maple Bank, dia menawarkan fixed rate loan sebesar 2% di atas prime rate. Lalu Northern Trust Bank menawarkan variable rate loan atau floating rate sebesar 1,5 di atas prime rate. Saat ini prime rate adalah 5%. Berdasarkan prediksi para ekonom, suku bunga acuan diperkirakan akan mengalami perubahan sebagai berikut. Setelah 30 hari dari sekarang, prime rate akan turun sebesar 0,5. Setelah 60 hari dari sekarang, prime rate akan turun lagi sebesar 0,5. Setelah 120 hari dari sekarang, prime rate akan naik menjadi 5,5%. Setelah 180 hari dari sekarang, prime rate akan naik lagi sebesar 0,5%. Setelah 21 hari dari sekarang, prime rate akan naik turun menjadi 5%. Nah, jadi di sini, di soal ini dia menggunakan asumsi bahwa 1 tahun itu adalah 360 hari. Nah, jadi yang diminta dari dia itu adalah yang pertama, hitung total biaya bunga yang harus dibayar Granville Automotive Ltd dalam 270 hari jika memilih pinjaman dengan suku bunga tetap atau fixed rate. Yang kedua itu adalah hitung total biaya bunga yang harus dibayar Granville Automotive Ltd dalam 270 hari jika memilih pinjaman dengan suku bunga mengambang atau floating rate atau variable rate. Lalu yang ketiga, berdasarkan penghitungan di atas, opsi pinjaman dari bank mana yang sebaiknya dipilih oleh Granville Automotive Ltd? Jelaskan alasannya. Jadi kalau di sini itu objektifnya adalah kalau misalkan kalian udah familiar dengan pinjam meminjam, kalau kalian meminjam itu pasti bunga, ada bunga ya. Dan kalian harus bayar bunga itu dari penambahan, bukan dari penambahan, kayak other than pokok pinjaman kalian, kalian juga harus membayarkan bunga itu gitu. Jadinya kita di sini mau ngelihat kira-kira mana bunga yang lebih rendah. Jadi biar kita tuh nggak perlu ngeluarin biaya yang terlalu besar untuk membayarkan pinjaman, untuk membayarkan bunga pinjaman. Nah, kita balik lagi ke depan.
Jadi di sini kita mulai dulu dengan diketahuinya. Diketahui pertama-tama dia itu di sini udah dituliskan ya. Kalau misalkan dia itu menerima tawaran pinjaman sebesar 750.000. Jadinya kita bisa langsung tuliskan di sini diketahui pinjamannya itu adalah 750.000. Untuk jangka waktu 270 hari. Nah, durasinya berarti durasi peminjamannya itu atau durasi kayak tenggatnya lah, tenggat dia bisa membayarnya itu adalah 270 hari gitu. Kalau misalkan baru mau membayar di hari ke 271, ya berarti dia kena denda. Dia bukan cuma bayar rate-nya, tapi dia juga bakal bayar denda gitu. Nah, tapi kalau di yang ini kita nggak bahas ya. Kalau di MKL kita belum bahas. Nanti bagi kalian, di sini kalau banyak anak akun, kalau anak-anak manajemen ada yang menonton ini nanti, kalau kalian mau masuk keuangan, itu akan dibahas di manajemen keuangan, di konsentrasi keuangan. Nah, kita lanjut dulu. Untuk suku bunga acuannya, itu bisa dilihat dari halaman yang selanjutnya, yang dimana suku bunga acuan itu adalah prime rate. Prime rate-nya itu di sini disebutkan sebesar 5%. Nah, FYI, banyak negara-negara maju yang emang suku bunga acuannya itu 5%, bahkan lebih rendah dari 5%. Nah, tapi karena tiap negara itu, tiap bank itu pasti dia pengen memberikan bunga yang lebih besar ya kepada nasabah-nasabahnya. Untuk apa? Karena itu adalah cara mereka untuk mencari keuntungan. Makanya di soal itu disebutkan mereka itu menawarkan bla 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 di atas prime rate. Lalu menawarkan bla 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 di atas prime rate. Jadinya 2% dan 1,5% ini nanti akan masuk ke keuntungannya bank masing-masing. Nah, itu TMI aja. Jadinya kita balik lagi ke yang tadi, suku bunga acuan kan kita sudah ketahui 5% dari halaman yang selanjutnya. Lalu untuk 1 tahun, di sini dia tadi sudah mengasumsikan bahwa 1 tahun itu adalah 360 hari. Berarti di sini kita bisa tuliskan 1 tahun asumsinya adalah 360 hari. Kenapa ini penting? Nanti akan digunakan. Karena durasi kita nggak full 360. Lain kalau misalkan dia full 360 hari, berarti untuk yang durasi dan 1 tahun ini, informasinya kalian nggak perlu tulis. Tapi kalau misalnya durasinya bahkan 359 hari deh, itu kalian masih harus tetap tulis. Karena apa? Nanti akan dilakukan penghitungan di fixed rate dan floating rate-nya. Nah, setelah ini kita mulai membahas soal nomor 1 ya, yang dimana yang pertama itu dia dimintanya perhitungan fixed rate-nya. Berapa sih total biaya bunga kalau yang fixed rate atau yang tetap ya. Nah, jadi yang untuk fixed rate ini karena dia cukup simpel ya. Kita ini disuruhnya cuman menjumlahkan dulu karena tadi kan si Royal Maple Bank yang menggunakan fixed rate ya. Jadi oh. Jadi kita tinggal menambahkan aja fixed rate itu 5% dari yang tadi, dari suku bunga acuan, lalu ditambahkan sama 2%. 2% ini didapatkan dari data yang ditawarin sama bank tadi, yang si 2% ini. Nah, lalu setelah itu ditambahkan hasilnya adalah 7%. Nah, habis itu baru kita kalikan dengan berapa pokok pinjaman yang tadi diberikan. Pokok pinjaman yang tadi diberikan oleh bank ini adalah sebesar 750.000. Jadinya kita taruh dulu di sini. Lalu kita kalikan dengan 7%. 7% itu adalah hasil yang dari penambahan di fixed rate tadi itu. Jadi, habis itu, nah di sini adalah bagian pentingnya durasi dan asumsi 1 tahun itu. Jadi kalau misalkan in case gitu di soal durasinya ada, misalkan 150 hari gitu, tapi 1 tahunnya itu nggak dikasih tahuin berapa hari asumsinya, itu berarti soalnya ada yang incomplete, kalian bisa coba tanyakan ke pengawas ujiannya, karena ini butuh untuk pembagian. Kalau misalkan beda, ada yang bilangnya 355, ada yang bilangnya 350, ada yang bilangnya 360, ada yang bilang 365, nanti hasil pembagiannya akan beda jauh. Jadi ini harus dipastiin. Ya. Jadi kalau untuk total biaya bunga yang di bagian fixed rate itu rumusnya simple. Dia itu adalah berapa pokok pinjaman
dikalikan dengan 7% yang tadi fixed rate, lalu dikalikan dengan ini, kalau misalkan kalian lebih enaknya dijadiin per, boleh dijadiin per aja, 270 dibagi dengan 360. Seperti itu, karena dia menandakan, oh kita itu minjemnya itu jangka waktunya cuma 270 hari loh, sedangkan 1 tahun itu 360. Nah, sedangkan yang 7% ini adalah untuk si 360, bukan untuk 270. Karena 7% itu, kalau prime rate itu dia adalah rate tahunan, bukan rate per bulan atau per berapa durasinya gitu, bukan. Dia itu rate per tahun. Jadi dari itu kita harus bagikan dengan berapa jumlah hari di tahunnya. Nah, habis itu dapatlah hasilnya untuk yang total biaya bunga fixed rate, dia itu adalah sebesar 39.375. Nah, lalu ini jawaban untuk nomor 1 udah selesai. Lalu kita lanjutkan ke yang nomor 2. Yang dimana nomor 2 itu kita mulai masuk ke floating rate atau yang suku bunga mengambang yang ditawarkan oleh Northern Trust Bank. Jadi kita di sini kita note dulu ya, kalau misalkan floating rate itu di awal dia itu maunya adalah 1,5 di atas prime rate. Jadinya ini adalah sekarang. Sekarang itu adalah 1-30 hari. Kenapa bisa diasumsikan 1-30 hari? Karena dia itu ada rinciannya di bagian sini. Jadi, dia itu pertama-tama setelah 30 hari dari sekarang. Berarti kan itu di hari ke-31. Bukan mulai dari sekarang gitu. Jadinya di hari ke-31. Nah, itu akan masuk ke sini. Jadi asumsi yang tadi 5 plus 1,5 itu adalah sekarang sampai hari ke-30 pas gitu. Sebelum di hari ke-31 dia berubah. Jadi di sini kita masukkan dulu. Yang pertama itu adalah yang tadi prime rate ditambah dengan 1,5. Tadi prime rate-nya adalah 5% ya di sini. Lalu 1,5 dari mana? Dari soal tadi. Memang dimintanya sama si Northern Bank itu 1,5 aja. Nah, totalnya itu adalah 6,5%. Lalu, untuk yang kedua, ini sebenarnya nggak proper sih, 30-30. Ini harusnya adalah 31, 61, 121, 181, dan 211. Nah, jadi habis dari sini, dia itu setelahnya disebutkan lagi, setelah 60 hari dari sekarang, berarti dari hari pertama sampai hari ke-60. Jadinya bukan 60 hari dari 31 gitu, bukan. Tapi 60 hari dari sekarang. Sekarang itu hari pertama. Jadinya 60 hari dari sekarang itu berarti dari hari ke-31 sampai hari ke-60 ya. Nah, itu prime rate-nya akan turun lagi. Prime rate-nya akan turun sebesar 0,5. Nah, dari yang sini prime rate-nya kan tadi 5%. Ini kita kurangin 0,5%. Hasilnya dimasukin ke sini 4,5%. Setelah itu dia dijumlahkan lagi dengan seberapa yang bank minta, which is 1,5%. Nah, hasilnya adalah 6%. Lalu yang ketiga sama juga konsepnya. Dia itu berarti setelah 60 hari, hari ke-61 sampai dia nyebutnya 120 hari dari sekarang. Gitu ya kan? Jadinya kita masukin dulu yang di atas. Prime rate akan turun lagi sebesar 0,5. Jadinya dari yang udah 4,5 tadi, kita turunin lagi, di minus lagi 0,5. Hasilnya adalah 4%. Ditambah dengan 1,5 yang tadi diminta oleh bank. Itu hasilnya adalah 5,5%. Lalu setelah itu, setelah 180 hari, kita di sini asumsikan seperti ini dulu. Dia nyampai ke 180, itu kan berarti sebelum 180 hari ya, berarti dia itu masih berlaku 5,5% sesuai yang ada di soal. Nah, jadi di sini dia otomatis kalian nggak perlu ngurangin, ini langsung dari soal ya. Jadi 5,5% ditambah dengan 1,5%. Hasilnya adalah 7%. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke yang setelah 180 hari. Ya, dia itu naik sebesar 0,5.
Nah, jadi yang dari 5,5 tadi, ini kita tambahin 0,5. Kalau tadi kan dari tadi dikurang, ya kan? Dikurang. Kalau sekarang, dia malah ditambah. Karena emang begitu yang diminta di soal ya. Nah, jadi hasilnya adalah 6%. 6% ditambah dengan 1,5%, hasilnya adalah 7,5. Dan lalu yang terakhir, yang dia bilang setelah 210 hari dari sekarang, berarti dia itu setelah 210, meaning 211 sampai hari terakhir. Di sini kita kalau misalkan di sini kan aku nulisnya 270 ya. Kalau misalkan kalian tiba-tiba ketulis gitu 360, ya nggak tahu juga sih kalau misalkan dosen kalian enggak atau nggak asdos kalian enggak, mungkin kalian bisa dicoret di bagian sini karena nggak akurat. Tapi kalian lihat ini based on berapa durasinya yang tadi ada diketahui. Nih, jadinya jangan langsung tulis 360 hari, tapi tulisnya 270 hari, sesuai dengan hari terakhir di durasi. Ya, jadinya ini adalah 211 dikurang sampai 270. Seperti itu. Nah, jadi ini dia sebutkan akan naik turun menjadi 5%. Kenapa naik turun disebutkannya? Karena dia tidak mau langsung ketahuan. Oh, kalau misalkan turun menjadi 5% berarti yang sebelumnya lebih gede dong dari 5%. Enggak, dia nggak mau. Dia maunya rancu. Nah, jadi di sini nggak usah tergecok sama naik turunnya. Karena kalau misalkan memang cuma satu yang tertulis gitu ya, naik doang gitu atau nggak turun doang. Sedangkan yang di atas kok berkebalikan gitu dari apa yang harusnya ada di bawah. Harusnya naik kok malah turun gitu. Nah, itu berarti yang problem adalah bukan si 5%-nya tapi yang atas-atas. Jadinya kalian liatin tuh atas mana yang salah. Nah, kalau di sini dia udah langsung tertulis naik turun menjadi 5%. Bukan naik sebesar 5% ya, tapi menjadi 5%. Jadinya di sini kita bisa langsung tulisin 5%. Kita nggak perlu jumlahkan lagi atau kita nggak perlu kurangkan lagi. Nah, lalu setelah itu kita jumlahkan dengan 1,5% yang menjadi tadi apa yang diminta sama si Northern Bank. Hasilnya adalah 6,5%. Untuk penghitungan floating rate-nya udah selesai, tapi untuk biaya floating rate-nya belum selesai, belum dimasukkan. Jadi untuk biaya floating rate-nya ini, kita itu caranya adalah pinjaman yang tadi kita taruh ke sini, lalu dikalikan dengan ini semua tadi, kita masukkan dulu ke dalam template kayak gini. Jadi misalkan untuk yang pertama itu 6,5% dikali dengan, nah dikalinya itu kita bisa ngeliatin jaraknya, jarak harinya gitu. Misalkan dari 1 sampai 30, kan berarti dia 30 hari ya kan. Nah sedangkan kalau contoh nih 61 sampai 120 berarti kan dia 60 hari. 121 sampai 180 juga 6 hari, ini asumsikan lagi, ini balik menjadi 0 ya. Nah, karena kayak gitu, jadinya di sini untuk yang 6,5 yang pertama, karena dia itu jaraknya 30 hari, dia itu bisa dikalikan dengan 30 dibagi dengan 360 atau biar enak aja tulisannya kayak gini. Nah, dibikin juga semuanya sampai bawah kayak gitu. Jadinya 6% dikalikan dengan 30 per 360. 5,5% dikalikan 60 per 360 karena tadi ada 60 hari gapnya. Lalu yang keempat itu adalah 7% dikalikan dengan berapa ya tadi ya? 60 per 360 lalu 7,5% aduh dikalikan dengan 30 per 360. Lalu yang terakhir itu adalah 6,5% dikalikan dengan 60 per 360. Nah, ini dimasukkan semuanya ke dalam kurung kurawal yang besar. Supaya dia muat ke dalam rumus yang di sampingnya si 750.000 ini. Nah, setelah itu semuanya dimasukin,
hasilnya udah bisa dihitung. Ini better dihitungnya langsung pakai kalkulator saintifik aja, karena kalau pakai kalkulator dagang kan berarti kalian ngitung ini satu persatu ya. Sedangkan khawatirnya dia bisa nggak akurat gitu kalau pakai kalkulator dagang. Jadinya better pakai kalkulator saintifik atau enggak kalkulator finance. Nah, hasil dari total biaya floating rate itu adalah 36.250. Nah, setelah ini kita bandingkan. Yang atas tadi fixed rate, dia biayanya adalah 39.375. Sedangkan yang floating rate, dia itu adalah 36.250. Nah, kalau dari sini kan kita bisa ngelihat ya, fixed rate itu dia lebih gede daripada floating rate-nya. Jadi, kalau yang namanya biaya, balik lagi tadi di point yang aku udah kasih tauin pertama kali pas kita ngebahas soal ini, kalau kita ada pinjaman, kita mau membayarnya itu dengan biaya bunga seminim mungkin, biar kita nggak terlalu ngeluarin banyak duit. Jadinya, kalau misalkan kita mau sangkut pautin dengan dengan pertanyaan ketiga, opsi pinjaman dari bank mana yang sebaiknya dipilih, kita pasti akan memilih yang paling rendah. Yang di mana? Yang di sini yang paling rendah itu adalah yang menggunakan floating rate alias bank kedua. Bank apa sih tadi namanya yang kedua ya? Bank Northern Trust Bank. Jadinya kesimpulannya ini adalah kita akan mengambil floating rate dari Northern Trust Bank karena alasannya apa? Kalau disuruh jelaskan, karena biayanya itu lebih rendah dibandingkan yang fixed rate tadi. Seperti itu. Oke, jadi segitu aja untuk materi current liabilities management dan juga materi working capital and current asset management. Lumayan cepet ya ini ya. Ya, semoga apa yang aku jelasin di sini bisa berguna bagi kalian, dan kalau misalkan ada penjelasan aku yang ribet, belibet dan sebagainya, mohon maaf. Kalau kalian mau ada pertanyaan, mau nanya-nanya gitu, atau ada yang kalian nggak paham, kalian boleh tanyain, boleh banget tanyain ke Teams aku, mau Teams aku yang Asdos ini, atau Teams aku yang biasa, yang dengan NIM aku 2022-819, itu boleh. Nanti aku bakal reply secepatnya gitu. Yang bagi yang punya kontak aku juga boleh langsung tanyain aja langsung. Jadi ya hopefully dari mentoring yang aku jelasin sekarang ini bisa bermanfaat bagi kalian, terutama buat UAS ya, UAS MKL dan lab MKL-nya. Semangat. Dah, sekian dari aku. Thank you ya.